Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tutorial bagaimana mencuci motor yang bagus. Ya, kita bisa lihat bagaimana cara mencuci motor yang bagus. Nah, setelah motor selesai dicuci, maka harus dilap biar rapih. Nah, cara memulainya kita lihat di sini. Nah, itu namanya cuci motor rutin. Disemprot, banyak disemprot. Nah, itu motor udah sebulan belum dicuci. Udah sebulan nggak dicuci, males aja bawanya. Alhamdulillah ada kesempatan untuk mencuci. Lihat ya bagaimana caranya, jelas sekali. Dan semprotannya ini cukup kuat, tinggal sekali semprot dia terlihat bersih, tinggal gosok aja. Nah, tinggal gosok aja. Kalau udah selesai dibersihkan. Nah, bagaimana teman-teman, kira-kira bisa? Cukup mudah, tetapi perlu keahlian. Apapun yang namanya pekerjaan butuh keahlian dan butuh keseriusan. Ketika kita tidak serius, maka hasilnya pun tidak bagus. Lihat hasilnya bagus, bersih. Hasilnya bagus, bersih. Kenapa? Karena ada keseriusan. Keseriusan dalam mencuci motor. Dan profesional. Kenapa? Karena dia jual jasa, kita beli jasa ya. Harus seperti itu. Jadi pelanggan puas. Ketika pelanggan puas, akan datang lagi. Alhamdulillah saya sudah datang ke sini, udah 3 kali ke sini. Walaupun dalam 1 tahun 3 kali. Dikarenakan ya agak jauh tempatnya di Rokoi, di depan komplek. Depan komplek. Ini ada Pak Agus nih. Ini orang Bojong. Orang Bojong aja nyuci di sini nih. Di Bojong nggak ada kayaknya. Bang, emang di Bojong nggak ada cucian ya, Bang? Nggak ada. Aduh, parah. Nanti kalau kepilih jadi lurah, bikin cucian. Ya. Enggak, lagi ngobrol aja nih. Biar nanggung. Ini teman lama nih, Barakallah. Ada Bapak Agus namanya nih. Pasti orang-orang pada kenal nih. Nah, sekarang udah di KUA nih. Udah istrinya udah 2 kayak. Ini umpan itu gimana ini umpan? Aduh, umpan ini, Pak. Ini ada umpan Pak untuk perhiasan ya. Jadi bercahaya. Nah, kita kembali ya ke judul. Jadi ketika kita bekerja itu harus profesional. Apapun yang kita kerjakan. Dengan bekerja profesional itu akan menghasilkan rezeki yang halal. Ketika kita kerja profesional, akan muncul hormon endorfin. Hormon endorfin tahu kan? Yaitu zat kimia yang membuat kita bahagia. Jadi muncullah kita rasa kebahagiaan itu ketika kita profesional. Tapi ketika kita asal-asalan, maka akan timbul efek negatif. Efek negatif ini akan berbahaya, membuat stres. Kenapa orang-orang bisa stres, tidak tenang, galau? Karena tidak mampu menimbulkan hormon endorfin tadi. Hormon endorfin itu adalah sumber kebahagiaan manusia. Caranya apa? Dengan melakukan profesionalisme.
Kita sebagai hamba Allah, bagaimana menjadi hamba Allah yang profesional. Jangan menjadi hamba Allah yang amatir. Amatir contohnya gimana? Waktunya sholat kita masih sibuk mengerjakan urusan dunia. Itu namanya hamba amatir. Tapi hamba yang profesional itu waktunya sholat, sebelum sholat, setengah jam sebelum sholat itu sudah hadir di rumah Allah atau di masjid. Itu namanya hamba Allah yang profesional. Ini kebanyakan hamba Allah yang masih amatir, ya betul ya? Ya. Woi. Jadilah orang yang profesional dalam segala bidang sehingga menghasilkan hasil yang bagus. Beliau ini pakai helm bukan karena takut polisi, tapi dia menjaga kesehatan supaya apa? Ketika terjadi sedikit benturan tidak apa-apa. Jadi kita harus betul-betul profesional. Saya sakit banget nih pantatnya, makanya saya istirahat. Jadi mau berangkat nih? Ya, ke Bojong, Insya Allah. Insya Allah. Nanti kontak-kontakan, ya. Kontak aja. Kalau ada apa aja, kontak. Siap. Kita kan berseman. Sahabat, teman. Masih dingin? Masih. Ngopi. Masih ingat ngopi? Ayah, selamat jalan teman. Semoga selamat. Aduh. Nah, coba lihat. Keluar satu, masuk satu. Keluar satu, masuk satu. Begitu terus. Kalau sudah terkenal profesional ya, dia akan orang akan datang terus. Nah, lihat caranya dari awal. Tuh. Perhatikan. Jadi seperti itu cara mencuci motornya supaya betul-betul menghasilkan motor yang bersih. Ya. Kolong-kolongnya juga disemprot. Ya, kolong-kolong disemprot biar menghasilkan bersih. Begitu juga hati kita. Ketika hati kita dibersihkan dengan Al-Quran, dengan sholawat, dengan cinta pada Allah dan Rasul, maka akan bersih juga tubuh kita. Ya, kita lihat. Nah, baru tahap pertama hasilnya sudah bagus. Apalagi ini tahap kedua ini. Motor saya ini udah tahap kedua. Jadi sudah disemprot, sekarang tinggal diberi sabun dan dibersihkan. Nah, ini tahap kedua. Diberi sabun, dibersihkan. Ini tahap kedua. Tahap pertama tadi disemprot, tahap kedua dikasih sabun. Digosok ya, supaya bagus, supaya bersih, kotoran-kotorannya hilang. Jika kotoran-kotoran hilang, enak dipakainya juga. Nanti penyakit-penyakit jauh. Kalau motor kotor, bawaannya juga nggak enak. Bawa perasaannya berat. Jadi kalau motor bersih, bawanya itu enteng. Sama seperti tubuh kita, kalau kita nggak mandi, bawahnya berat. Kalau kita mandi, insya Allah kita akan merasakan nikmatnya beribadah kalau kita bersih. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Bersih di sini bukan berarti bersih hatinya saja, tapi termasuk motornya, fisiknya.
Orang beriman akan membersihkan motornya tentu. Membersihkan hal-hal yang bisa membuat tidak nyaman dalam hidup ini. Ya. Nanti tahap ketiga yaitu di lap saja. Jadi dalam mencuci motor itu ada 3 tahap. Tahap pertama disemprot, tahap kedua disabun, bersihkan, tahap ketiga disemprot dan dikeringkan. Begitu. Oke, terima kasih. Anda sudah bersama saya Jajit channel YouTube. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.